Selamat pagi buat kita semua, khususnya anak didik kami kelas 8 SMP Budi Mulia. Anak-anak, pada pagi hari ini kita belajar mengenai bahasa Indonesia. Apa itu topiknya? Nah, mari kita dengarkan berita atau video berikut ini. Secara global kita bisa lihat saat ini sudah ada 1.853.000 kasus lebih orang yang terkonfirmasi terinfeksi virus corona, sementara di antaranya 114.000 lebih dinyatakan meninggal dunia atau sekitar 6% dari total kasus, dan yang sembuh dinyatakan sebanyak 423.623 orang pasien yang dinyatakan sembuh. Baik, sekarang kita akan mulai data dari Tiongkok terlebih dahulu. Total jumlah kasus orang yang terkonfirmasi terinfeksi virus corona di Tiongkok sebanyak 82.160 orang. Sementara yang meninggal dinyatakan sebanyak 3.341 dan pasien yang sembuh banyak sekali, yaitu 77.663. Dan sekarang kita akan ke Korea Selatan. Total kasus di Korea Selatan tercatat sebanyak 10.537, dan dari total kasus ini paling banyak yaitu berasal dari kota Daegu, yaitu sekitar 6.000 lebih. Sementara di ibu kota Korea Selatan sendiri, di Seoul, hanya sekitar 600 orang yang terkonfirmasi terinfeksi virus corona. Sementara yang meninggal di seluruh Korea Selatan tercatat sebanyak 217 orang dan yang sembuh tercatat 7.447. Dan sekarang kita akan beralih ke Amerika Serikat, negara di mana kasus virus corona adalah saat ini yang terbanyak di dunia. Saat ini kasus virus corona di Amerika Serikat adalah sebanyak 560.000 lebih, dan di antara 560.000 ini 188.000 itu berasal hanya dari kota New York saja, kota terpadat di Amerika Serikat. Sementara pasien yang meninggal sebanyak 22.115 orang dan pasien yang sembuh adalah 32.634. Dan sekarang kita balik ke Asia, kita menuju ke Iran. Ya, kasus di Iran adalah sebanyak 71.686 kasus dengan total pasien yang meninggal dunia sebanyak 4.474 dan pasien yang sembuh sebanyak 43.894. Hingga saat ini Presiden Iran Hassan Rouhani terus menghimbau dan mengencarkan sosialisasi social distancing dan menghimbau warganya untuk tetap berada di rumah. Dan CNN Indonesia Breaking News masih akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Ya. Jadi materi kita di sini sesuai dengan yang sudah kita dengarkan tadi adalah berita seputar Indonesia. Nah, tadi sudah jelas kita dengarkan bahwasanya berita tadi itu merupakan berita tentang COVID. Untung saja ya anak-anak, Indonesia ya walaupun begitu banyak, wilayah kita ini masih aman. Semoga untuk kedepannya kita tetap aman dan sehat semuanya. Nah, kita masuk ke materi mengenai berita tadi. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur berita yang didengar maupun dibaca. Yang kedua, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca dengan tepat. Tiga, siswa dapat menyimpulkan isi berita yang dibaca dan didengar dengan lengkap. Nah, jadi ada 3 tujuan pembelajaran sesuai dengan topik kita pada saat ini. Hanya saja yang perlu saya jelaskan di sini adalah poin atau tujuan yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar maupun dibaca. Nah, sebelum saya jelaskan mengenai menentukan unsur-unsur berita, alangkah lebih bagusnya anak-anak
anak-anak semua mengetahui apa itu berita. Karena kalau anak-anak tidak memahami apa itu berita, apalagi unsur-unsur tersebut. Nah, apa itu berita? Berita merupakan suatu informasi yang sifatnya fakta dan disampaikan melalui media, baik media cetak maupun media elektronik. Jadi kalau membahas mengenai apa itu berita, itu banyak sekali penafsiran orang mengenai pengertian. Ada yang mengatakan berita itu aktual. Ada juga yang mengatakan berita itu informasi yang disampaikan baik melalui media cetak. Ada juga yang mengatakan berita itu bisa dikatakan ya harus bersifat fakta. Ya, tidak jadi masalah. Seperti yang sudah saya katakan tadi, banyak orang mendefinisikan mengenai pengertian daripada berita. Tapi hari ini dari berbagai pendapat tadi bisa kita simpulkan sekali lagi, apa itu berita? Berita suatu informasi yang sifatnya fakta dan disampaikan melalui media, baik media cetak maupun media elektronik. Kita ketahui bersama, media cetak termasuklah di dalamnya adalah majalah koran. Kemudian media elektronik masuklah di dalamnya televisi, radio, dan sebagainya. Jadi yang namanya berita itu tidak hanya disampaikan melalui media cetak saja, bisa juga melalui media elektronik. Nah, apabila kita tinjau berdasarkan isi, berita yang disampaikan bisa berhubungan dengan bidang. 1. Pendidikan. 2. Lingkungan. 3. Politik. 4. Hukum. 5. Ekonomi. 6. Budaya. 7. Kesehatan, dan lain-lain. Nah, inilah yang dikatakan dengan bidang yang disampaikan baik melalui media cetak maupun media elektronik tadi. Jadi jangan bingung anak-anak semuanya, bahwasanya berita itu tidak hanya memiliki satu bidang, banyak, sesuai dengan yang sudah saya jelaskan ini tadi. Nah, kita lihat yang namanya bidang tadi, ya, itu bisa kita lihat bukan hanya dari isi saja, dari judulnya juga bisa. Nah, mengapa seperti itu? Karena sudah jelas isi daripada berita itu bisa dikatakan berhubungan dengan yang namanya judul. Begitu juga sebaliknya, judul berita itu berhubungan dengan yang namanya isi berita. Nah, kalau kita lihat di sini contoh berita 1, ya, isinya tidak jelas. Oleh karena itu saya fokus ke judul. Judulnya, hanya satu sekolah ujian nasional online. Sekali lagi, hanya satu sekolah ujian nasional online. Nah, apabila kita lihat dari judul, apalagi isinya, tapi di sini tidak jelas, ya. Nah, sudah jelas bahwasanya berita yang pertama ini masuk ke dalam bidang pendidikan. Nah, mengapa? Karena di sini dikatakan satu sekolah. Ada lagi ujian nasional online. Jadi sudah jelas termasuk ke dalam bidang pendidikan. Kita lihat contoh berita 2. Sama ya anak-anak. Kalau kita lihat dari isi atau tulisannya ini, ya, tidak terlalu jelas. Jadi saya fokus kepada yang namanya judul. Rakyat tak setuju pilkada langsung dihapus. Ya, sekali lagi, rakyat tak setuju pilkada langsung dihapus.
bidang tadi, maka berita yang kedua ini termasuk ke dalam bidang politik. Mengapa? Karena di sini sudah jelas, ya, pilkada, ya, pilkada. Nah, satu lagi saya akan berikan contoh, tapi di sini sudah kelihatan jelas. Liputan 60 Jakarta, Maskapai Nasional Garuda Indonesia bersama anak usahanya Citylink Indonesia memastikan telah menindak tegas oknum pilot yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika dengan sanksi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Bukan hanya itu saja, oknum juga diserahkan kepada pihak yang berwajib. Jakarta, 6 Mei 2019. Nah, ini contoh berita yang ketiga. Seperti yang sudah saya katakan tadi, apabila kita tinjau dari segi isi berita tersebut, maka isi berita tersebut, ya, termasuk ke dalam bidang hukum. Mengapa bidang hukum? Karena sudah jelas di sini, menindak tegas oknum pilot, kemudian melakukan penyalahgunaan narkotika, kemudian PHK, ada lagi diserahkan kepada pihak yang berwajib. Jadi sudah jelas berita yang ketiga itu termasuk ke dalam bidang hukum. Jadi kalau kita menentukan bidang apa berita tersebut, baca judul dan baca di bagian isi supaya kamu bisa menentukan bidang apa yang terdapat pada berita tersebut. Nah, kemudian yang kedua, setelah anak-anak memahami apa itu berita, anak-anak juga harus mengetahui apa itu manfaat berita. Banyak orang yang mengetahui arti berita, tapi tidak memahami apa itu manfaatnya. Nah, hal ini saya akan jelaskan. Manfaat berita yang pertama adalah membantu masyarakat mengetahui informasi terkini, terbaru, yang bisa dikatakan masih hangat-hangatnya atau masih panas. Kemudian yang kedua, membantu masyarakat bersifat terbuka. 3. Meningkatkan kesadaran pada publik. 4. Membentuk opini publik. Jadi ada 4 di sini manfaat daripada berita. Nah, kalau kita sudah mengetahui dan memahami apa itu berita dan apa manfaatnya, kita masuk poin yang ketiga, unsur-unsur berita. Nah, unsur-unsur berita itu dikenal dengan istilah 5W ditambah dengan 1H. 5W ditambah 1H. Nah, kalau membahas mengenai 5W ditambah 1H ini, ya saya yakin anak-anak sudah paham semua, ya kan? Karena sudah biasa, pelajaran bahasa Inggris juga ini sudah dibahas. Nah, apa saja yang termasuk dalam unsur-unsur berita? Yang pertama adalah what? Apa? Pertanyaan yang dibutuhkan di sini adalah peristiwa apa yang terjadi. Nah, berarti di sini membutuhkan jawaban nama peristiwa atau bisa juga dikatakan dengan nama kejadian. Kemudian yang kedua adalah who. Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Berarti jawaban yang dibutuhkan di situ adalah tokoh atau bisa juga dikatakan orang yang terlibat di dalam cerita tersebut. Berarti kalau kita lihat di dalam berita itu banyak yang bisa dikatakan
pelaku dan korbannya. Nah, yang ketiga adalah when. Kapan? Kapan peristiwa tersebut terjadi? Kapan peristiwa tersebut terjadi? Berarti bisa di sini membutuhkan jawaban yang simpel saja. Kapan? Ya, kapan? Dan kemudian yang keempat di sini adalah where. Di mana? Pertanyaan yang dibutuhkan di sini adalah di mana peristiwa tersebut terjadi? Di mana peristiwa tersebut terjadi? Berarti membutuhkan jawaban tempat kejadian atau tempat peristiwa tersebut. Nah, 5. Why? Mengapa? Pertanyaan yang dibutuhkan di sini adalah mengapa peristiwa tersebut terjadi? Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Berarti jawaban yang dibutuhkan adalah sebab atau penyebab. Nah, dan yang keenam, satu hal, how. Itu bahasa gaulnya, kan gitu. Nah, bagaimana? Pertanyaan yang dibutuhkan di sini adalah bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Sekali lagi, bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Berarti untuk menemukan jawaban poin yang keenam, bagaimana, itu harus kita baca mulai awal, pertengahan, sampai dengan akhir. Karena membahas mengenai bagaimana proses terjadinya, bagaimana proses terjadinya, ya, berarti ini mengacu kepada latar belakang peristiwa tersebut. Nah, anak-anak, sering orang bertanya, Pak, apakah berita itu semuanya lengkap mengandung unsur 5W ditambah 1H? Jawabannya simpel saja. Pernah tidak kalian membaca berita? Salah satu unsur di dalam berita tersebut tidak ada. Tentunya pernah. Ya, saya juga sudah sering membaca berita. Ada di dalam berita tersebut tidak ada di situ bagian why alias mengapa. Ada juga tidak ada dijelaskan bagaimana proses terjadinya. Ada. Nah, oleh karena itu jangan bingung lagi. Yang namanya unsur-unsur berita ini ada lengkap dan ada tidak lengkap. Nah, lengkapnya bagaimana? Lengkapnya di sini adalah semua unsur ada, 5W ditambah 1H tadi ada di dalamnya. Sedangkan yang tidak lengkap atau kurang lengkap, salah satu, bisa dua dalam unsur berita ini tidak ada kita temukan di dalamnya. Ya, jadi jangan bingung. Bapak mengatakan unsurnya 5W tambah 1H, padahal saya baca berita ada salah satu tidak ada. Ya, sudah jelas saya katakan alias saya jelaskan tadi, yang namanya unsur berita ini ada yang lengkap dan ada yang tidak lengkap. Bagaimana yang tidak lengkap? Apakah itu tetap dikatakan berita? Iya, sudah jelas. Tetap berita. Asalkan sesuai dengan yang namanya pengertian tadi, bersifat fakta. Kalau masalah unsur lengkap atau tidak lengkap, ya itu tidak jadi masalah sama sekali. Oke anak-anak. Nah, itulah penjelasan mengenai unsur-unsur berita. Ya, jadi apa yang sudah saya jelaskan tadi itu jangan lupa kamu buat dalam buku catatan supaya ada petinggalnya di dalam buku catatanmu. Jangan hanya kamu lihat saja. Jangan hanya kamu dengarkan, tapi coba kamu buat dalam buku catatan atau tulis kembali. Karena pada saat masuk nanti saya akan periksa catatanmu.
apakah selama pandemi COVID ini kamu melaksanakan atau menjalankan apa yang sudah kami ajukan atau tidak. Dan, nah, saya akan berikan tugas kepada kalian semua. Yang pertama di sini adalah carilah berita dari media cetak, kemudian tempelkan dalam buku latihan atau tugas sebanyak 1 berita. Setelah ditempel, analisislah berita tersebut berdasarkan 1. Bidangnya. Kemudian yang kedua, unsur-unsur berita tadi yang mengacu kepada 5W ditambah 1H. Kamu harus menemukan mana di dalam berita tersebut itu di bagian what atau apa dan seterusnya. Nah, apabila sudah selesai kalian kerjakan, silahkan yang kalian kerjakan tadi kalian foto. Kalau sudah selesai kalian foto, lalu kirim melalui WA pribadi Bapak. Jangan itu, karena bisa mengganggu yang lain. Ya, langsung saja kirim melalui WA pribadi Bapak. 0821 600 416. Dan kapan dikumpul? Mulai hari ini. Dan paling lambat saya tunggu hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2020. Dan jadi ini tugas, yang namanya tugas mungkin kalian semua sudah mengetahui, ya, itu kalian buat di dalam buku latihan atau buku tugas, jangan dicatat. Ya, tidak perlu lagi saya sampaikan bahwasanya buku yang harus kalian persiapkan ada buku catatan, ada buku latihan. Satu yang dari sekolah itu adalah buku paket. Oke anak-anak. Nah, jadi apa yang sudah saya jelaskan tadi itu jangan kau lupakan sama sekali. Oke? Tetap semangat. Terima kasih.